Halo, selamat pagi Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah memberikan waktu buat Tripena untuk melakukan wawancara terkait dengan adanya tugas dari guru penggerak. Jadi Ibu, Tripena ada tugas tentang pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oke, silakan. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sunggal ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya kepada saya, beserta cara Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ini tentang kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 1 Sunggal. Di situ terdapat satu perbedaan gitu dalam pelaksanaannya untuk merayakan ataupun melaksanakan kegiatan agama tersebut. Oh, begitu ya Bu. Sekilas Bu, bagaimana keputusan Ibu waktu itu? Pada waktu itu terlebih dahulu saya memanggil ya yang bersangkutan, artinya guru yang memang saya adakan pendekatan, barulah kita sharing bersama, baru kita putuskan mana yang terbaik untuk kita laksanakan. Oh, jadi langkahnya adalah memanggil guru yang bersangkutan ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, di mana kita dihadapkan kepada dua pilihan yang benar, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus tersebut dari informasi wakil-wakil saya mengenai beberapa tindakan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi atau yang dilakukan oleh guru, TU, siswa di sekolah. Setelah itu saya juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dari masalah tersebut. Oh, berarti Ibu mengidentifikasinya melalui komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya ya Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bukan dengan bersikap pragmatis ataupun memilih mana masalah yang memang harus terlebih dahulu saya selesaikan atau yang urgen, kemudian baru memilih yang mana yang terlebih dahulu yang memang menyangkut kemaslahatan untuk orang banyak. Berarti Ibu melihat mana situasi yang paling penting dulu ya Bu ya dalam penyelesaian kasusnya. Lalu Bu, langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya dilakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Bu? Akan mengumpulkan informasi dari beberapa orang atau wakil-wakil saya, dan saya akan berkoordinasi dengan orang-orang yang tepat yang mengetahui secara pasti informasi tentang permasalahan ataupun yang terjadi dilema etika tersebut. Yang kedua, setelah itu saya akan memanggil yang bersangkutan atau orang yang mengalaminya untuk menggali atau menanyakan secara langsung apa sebenarnya permasalahan ataupun faktor yang dihadapi dan menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Baru setelah itu, yang ketiga, setelah saya dapatkan data, maka akan saya pertimbangkan dan juga akan saya pikirkan untuk mencari solusi yang tepat. Langkahnya Ibu susun sedemikian rupa ya Bu, melalui 3 langkah tadi ya Bu ya. Ini Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti apa Bu? Dengan menerapkan 3 prinsip,
yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua orang-orang yang tepat untuk diikutsertakan atau terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan benar-benar kita delegasikan sesuai dengan tupoksi dari wakil saya masing-masing. Berarti Ibu menggunakan 3 prinsip ya tadi ya Bu ya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Baik Bu, adakah yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Itu merupakan pertimbangan batin ya, kita terkadang harus menempatkan mana yang benar-benar memang keputusan yang secara logika, secara dengan mempertimbangkan juga hati nurani, perasaan, dan sebagainya. Itu yang jadi tantangan. Jadi pertimbangan itu yang memang benar-benar harus kita pikirkan secara baik-baik. Memikirkan secara baik ya Bu ya, pertimbangan hati nurani ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki suatu aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya saya terlebih dahulu melakukan pencatatan di buku agenda saya semua permasalahan yang terjadi, baik dari laporan wakil-wakil saya ataupun masalah itu langsung saya temui atau saya dapati. Kemudian saya akan pertimbangkan mana di antara masalah tersebut yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau tempat atau waktu untuk menyelesaikan itu, saya akan memilih waktu ataupun tempat yang tepat untuk menyelesaikannya, tidak pada saat itu. Iya ya Bu. Oke, berarti mencatat semua dulu ya Bu ya, baru bisa berpikir dengan jernih. Oke. Sama tadi, sama ini. Oke, baik Bu. Bagaimana dengan bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Masalah tersebut, kemudian menganalisis masalah tersebut, baru yang ketiga menentukan atau memilih orang-orang yang akan terlibat dalam masalah tersebut, apakah sebagai pemberi informasi atau juga yang turut membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut agar lebih cepat selesai. Yang keempat, ya, memanggil orang atau yang bersangkutan yang mengalami masalah tersebut. Baru saya lakukan pendekatan gitu ya. Baru yang kelima, memberikan solusi kepada orang tersebut setelah masalah itu sudah teruji. Prosedurnya runtut ya Bu ya, melibatkan berbagai pihak dan kolaborasi. Ini memperteguh aja sepertinya ini Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, diantaranya orang terdekat ya, suami. Kemudian wakil-wakil saya di sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang senior. Dan faktor yang mempercepat itu saya selalu menerapkan dengan prinsip 3K itu tadi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Kembali ke 3 prinsip tadi ya Bu ya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Refleksi untuk saya pribadi adalah bahwa saya harus dapat berperan menjadi 3 peran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama sebagai pimpinan atau atasan, yang kedua sebagai orang tua, dan yang ketiga sebagai rekan atau teman. Nah, dengan peran ini saya akan memposisikan diri saya sesuai dengan masalah yang dihadapi dan siapa yang menghadapi masalah tersebut. Jadi saya juga
memiliki satu keyakinan bahwa semua masalah yang terjadi pasti ada solusi sepanjang kita mau mengatasi. Oh, begitu. Setiap masalah ada solusi ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktu sharing Ibu hari ini. Udah mengorbankan waktu dan tenaga juga hari ini. Semoga Ibu sehat selalu, sukses untuk sekolah kita SMP Negeri 1 Sunggal, dan saya pribadi belajar dari pengalaman Ibu dan dapat menjadi refleksi bagi saya untuk mengambil keputusan nantinya. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Saya pamit, permisi ya Bu. Terima kasih. Belum, Bu, ada yang mau kami bicara. Halo Bu Yuli, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tripena. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah saya baik, sehat. Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan, Iya. sehat juga Bu. Oke. Bu Yuli, terima kasih sudah menyempatkan waktu Iya. untuk bertemu hari ini dan Sama-sama, mengganggu waktunya Ibu. Tidak masalah Ibu. Ini Bu, ini Tripena ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Ibu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Ibu Tripena, saya persilahkan. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala SMA Miftahul Falah Diski ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakannya kepada saya beserta cara Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik Ibu Tripena, terima kasih pertanyaannya. Selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah yang saya pimpin ini, tentu banyak permasalahan yang terjadi, baik dari segi tenaga kependidikan dan atau peserta didik sekalipun. Dan pada masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik, ketika saya akan mengambil keputusan, menjalankan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah, apalagi yang menimbulkan dilema, baik secara moral dan ataupun etika, tentu saya banyak mengalami poin-poin atau hal-hal yang bisa saja ketika menjalankan pengambilan keputusan tersebut muncul masalah-masalah lain. Seperti itu kira-kira Ibu. Jadi begitu ya Bu. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Oke Ibu Tripena, kalau terkait keputusan apa yang saya ambil saat itu, biasanya saya tidak pernah mengambil keputusan secara langsung. Ada beberapa prosedur dan pertimbangan yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang Ibu sampaikan tadi, yang bisa menyebabkan dilema baik secara moral ataupun etika. Jadi ya tidak bisa ya saya ambil keputusan secara langsung. Saya ada jadwal waktu tertentu dan ada pertimbangan tertentu. Wah, berarti dalam mengambil keputusan Ibu memutuskannya dengan prosedur ya Bu. Oh, jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan yang benar, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi kita memutuskan yang benar dan yang salah. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Iya, baik Ibu Tripena. Kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi di modul yang dipelajari ya, bahwasanya ada yang namanya pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan yang bujukan moral. Kalau saya pribadi, bagaimana cara saya sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan
untuk mengidentifikasi mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral adalah melihat dulu nih masalahnya atau kasus yang dilakukan oleh peserta didiknya. Kalau kira-kira yang dia lakukan itu bertentangan dengan norma baik itu sosial dan atau hukum dan norma-norma lain yang terkait dalam lingkungan di sekolah kami, maka saya jadikan itu pengambilan keputusan bujukan moral karena dia benar lawan salah. Sementara itu ketika permasalahan yang muncul pada peserta didik atau yang dilakukan peserta didik itu sifatnya adalah yang bernilai benar dengan benar, maka dia tidak melanggar norma sosial, hukum, hanya terkait sama etika kita sebagai seorang pendidik yang melihat respon dampak-dampak yang terjadi pada masalah yang dihadapi, maka saya akan mengambil keputusan dengan prosedur pengambilan keputusan dilema etika. Oh, berarti Ibu mengidentifikasinya dulu melalui norma hukum dan sosial ya, Bu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Agak susah ya. Baik Ibu Tripena, kalau selama ini terkait bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan khususnya ya untuk masalah-masalah yang dia berkaitan dengan dilema kepentingan ya, maka yang akan saya lakukan adalah melalui beberapa tindakan. Nah, tindakan-tindakan tersebut dalam hemat saya adalah tindakan-tindakan yang akan memberikan pengaruh yang positif, yang akan menggunakan hati nurani dominan, yang akan menggunakan penilaian terhadap apakah yang saya ambil keputusan ini berdampak baik bagi orang banyak atau tidak. Apakah lebih mana yang akan lebih memberikan dampak yang meluas, si pelanggar hukum diberikan hukuman dan atau menggunakan hati nurani yang berlatar belakang pada selama ini ternyata pelanggar hukum tersebut memiliki track record yang baik ketika melakukan pembelajaran dan atau kegiatannya di sekolah. Biasanya seperti itu. Jadi intinya saya akan menggunakan beberapa tindakan ataupun prosedur. Oh, berarti berdasarkan langkah-langkah ya, Bu. Langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Baik Ibu, kalau cerita langkah-langkah seperti yang saya bilang tadi, biasanya saya melakukan 4 langkah ya Bu. Langkah yang pertama saya akan identifikasi dulu nih, kira-kira kasus atau masalah yang dilakukan oleh si siswa ini tadi melanggar hukum atau enggak. Itu dulu yang paling penting, karena kita kan negara hukum ya. Jadi ketika pelanggarannya itu melanggar hukum, maka saya tidak akan melakukan prosedur lain selain menyerahkannya ke pihak yang menyelesaikan secara hukum. Tetapi kalau ternyata berdasarkan tahap yang pertama teridentifikasi pelanggarannya bukan pelanggaran hukum, maka saya akan masuk langkah yang kedua. Melihat pelanggarannya pelanggaran apa? Pelanggaran kelas atau pelanggaran sekolah? Setelah dilihat ternyata mungkin pelanggarannya adalah pelanggaran kelas atau sekolah, melakukan 2 pelanggaran sekaligus. Maka saya akan masuk tahap ketiga. Setelah saya tahu pelanggaran apa yang dilakukan, saya akan melakukan uji coba atau penilaian nih terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dan dalam melakukan penilaian tersebut, saya tidak sendiri. Selain harus objek berdasarkan sanksi yang ada di sekolah, saya juga harus mengajak pemangku kepentingan lain. Ya kalau kita di sekolah ya Bu, biasanya ada guru BK, kita ada komite, kita ada orang tua siswa, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti akan menyumbangsihkan pemikirannya, nilai-nilai kemanusiaannya, dan sudut pandangnya terhadap nilai benar atau salah dari keputusan yang akan saya ambil. Dan yang terakhir, setelah saya ajak diskusi beberapa orang yang berkepentingan dalam menjalankan pengambilan keputusan, baru saya akan menyimpulkan keputusan yang akan saya berikan.
dengan tetap memperhatikan keputusan yang saya ambil mana yang lebih besar nih, dampak baiknya atau dampak buruknya. Jadi dilema-dilema yang dirasakan oleh seorang kepala sekolah seperti saya nih Bu, ketika mengambil keputusan yang sifatnya misalnya nih ada seorang anak nih Bu, kebetulan kan saya di SMA, dia selama ini berprestasi di bidang olahraga misalnya, dan dari prestasi itu dia diundang untuk menjadi mahasiswa di universitas negeri, lulus gitu Bu. Nah sialnya dia nih, ketika di hari terakhir tugas akhir yang diberikan oleh seorang guru ternyata dilakukan dengan curang, dia menyontek dan atau lain sebagainya. Maka menyatukan sudut pandang dulu dengan beberapa orang yang berkepentingan. Dia nih kan benar nih, dilema itu kan gitu dia Bu. Dia benar nih bahwasanya sebagai seorang peserta didik yang selama ini berprestasi dan membanggakan sekolah. Tetapi guru yang marah karena dia curang tadi juga benar. Maka dua hal yang bersifat benar ini membuat kita dilema. Maka prosedur yang saya jalankan, 4 prosedur tadi itulah yang saya gunakan biasanya untuk menjalankan pengambilan keputusan dengan mendominasi perasaan kita sebagai seorang pendidik. Jadi begitu ya Bu ya. Ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema anak yang berprestasi tadi Bu? Oke Bu, kalau kita cerita tentang hal yang efektif ya untuk bisa saya dalam menjalankan pengambilan keputusan, ya ada ya Bu. Kalau menurut saya yang sangat efektif ini adalah contoh si permasalahan siswa kami tadi ya. Menjadi efektif saya menjalankan pengambilan keputusan dengan kasus dilema si siswa berprestasi tadi adalah ketika saya sebagai pemimpin di sekolah dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar memiliki visi misi yang sama. Misi dan sudut pandang yang sama. Sudut pandang terhadap apa Bu? Yaitu sudut pandang bahwasanya, contoh nih, ini kan kalau si anak dihukum, dan akhirnya nilainya di bidang studi yang curang tadi tidak lulus KKM, mengakibatkan dia nilainya rendah. Alhasil, nilai rendah dia tersebut akan berpengaruh pada haknya untuk bisa masuk ke universitas negeri tadi. Hal ini kan tidak memberikan dampak yang baik kepada si siswa. Masa depan dia bisa hancur gara-gara itu, padahal di depan mata dia sudah bisa melanjutkan studinya. Nah, sudut pandang saya, sudut pandang guru, dan sudut pandang masyarakat sekitar yang sama. Nah, itu bahasa saya tadi Bu, visi misi yang sama dan sudut pandang yang sama menjadikan pengambilan keputusan saya efektif. Jadi kalau sempat sudut pandang berbeda, akan terjadi cekcok baru, keributan baru. Jadi kalau pertanyaannya hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah keseragaman sudut pandang dan visi misi di sekolah. Oh, jadi Bu Yuli menyamakan sudut pandang ya? Oh, iya ya Bu. Jadi Bu, adakah yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya Ibu Tripena, kalau cerita tantangan tentu ya pemimpin di sekolah manapun tentu banyak tantangannya. Apalagi mau menyelesaikan masalah yang sifatnya dilema, baik itu dilema penyelesaian dan atau dilema etika ya. Termasuk saya pribadi, kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya selama saya memimpin, ada beberapa tantangan yang membuat saya menjadi lambat atau bahasanya sulit dalam menjalankan pengambilan keputusan. Yang pertama, ketika ternyata saya memiliki Bapak Ibu Dewan Guru, rekan bekerja itu, yang dia bersikeras dalam berprinsip. Artinya contoh si kasus anak tadi, dia barangkali berprinsip bahwasanya tidak bisa, dia curang dalam menjalankan mata pelajaran saya, maka saya akan tetap menghukum dia. Saya tidak akan mau mengeluarkan nilai dia. Misalnya seperti itu. Itu tantangan loh. Itu merupakan tantangan dalam saya menjalankan pengambilan keputusan. Yang kalau saya tetap juga bersikeras pada pendapat saya dan atau pendapat mayoritas untuk menyelamatkan si anak, akan menjadi permasalahan baru. Bahwasanya sebagai seorang pemimpin saya tidak peka terhadap apa-apa yang diinginkan yang menjadi prinsip si Dewan Guru tersebut. Jadi itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah biasanya kekhawatiran akan sikap tidak ada merasa bersalah dari si siswa yang
bermasalah. Jadi ketika dia tidak menunjukkan rasa penyesalan atau merasa sadar diri terhadap apa yang sudah dilakukan, itu tantangan baru yang mengakibatkan pengambilan keputusan saya saat ini akan membawa penyesalan kepada saya ke depannya kalau dia melakukan hal yang sama di tempat yang lebih besar, contohnya di kampusnya nanti. Jadi gitulah kira-kira tantangannya, Bu. Oh, jadi tantangannya dari dua sisi ya, Bu. Iya, dari rekan guru dan juga dari siswa yang bersangkutan. Iya, betul, Ibu. Oke, baik, Ibu. Apakah Ibu memiliki suatu aturan atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Oke, Ibu. Kalau jadwal tertentu jelas. Selama saya memimpin, apapun permasalahan yang muncul, saya memiliki jadwal dan aturan waktu, Bu, dalam menyelesaikannya. Kenapa demikian? Karena begini, ketika ada masalah, apalagi tadi pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masalah dilema etika ya, itu tidak bisa langsung diambil, Bu. Karena ketika mengambil keputusan tersebut, selain saya punya prosedur seperti yang saya sebutkan di atas tadi, saya juga harus mengundang banyak orang dengan peran yang besar terhadap pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Jadi biasanya, Bu, selama ini saya selalu ada jadwal tertentu. Contoh misalnya jadwal yang saya lakukan, jadwal pertama mengundang objek yang bermasalah. Jadwal selanjutnya kepada guru yang bersangkutan atau misalnya objek masalah yang kedua. Dan jadwal yang ketiga diselesaikan bersama. Setelah itu baru pengambilan keputusan. Jadi saya biasanya ada jadwal, Bu. Wah, sangat menarik nih Bu Yuli. Berarti dalam membuat keputusan itu Ibu teratur dalam jadwalnya ya, Bu. Pertanyaan kedua terakhir nih, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Iya, baik. Kalau bicara faktor yang mempermudah saya dalam menjalankan pengambilan keputusan atau orang, baik itu keadaan orang dan apapun itu yang menjadi faktor saya mudah dalam menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah dilematika, itu jelas ada ya, Bu. Sebagai contoh, rekan kerja. Kalau dalam hal ini ya, pengalaman saya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya. Wakil kepala sekolah itu serta guru BK itu adalah orang-orang yang menurut saya sangat memiliki peran yang besar, menjadi faktor yang memudahkan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan. Artinya, saya kan ketika memilih wakil kepala sekolah tentu yang memiliki tekad dan visi misi yang sama, sudut pandang yang sejajar terhadap suatu permasalahan. Dan hal tersebut akan menjadikan mudah bagi saya untuk memediasi guru misalnya, dan atau orang tua siswa misalnya, dan atau siswa yang mengalami permasalahan dilema etika tadi untuk bisa diselesaikan berdasarkan syarat-syarat pengambilan keputusan dilematika. Dalam hemat saya biasanya mengambil keputusan terkait dengan masalah yang dilema etika itu dominan perasaan, Bu. Jadi ketika bicara dominan perasaan ini, maka kita butuh orang-orang yang juga memiliki dominan perasaan. Jadi kalau ada faktor yang memudahkan saya adalah orang-orang yang memiliki tekad dan pola pikir yang sama ketika memimpin. Keadaan yang kedua adalah bahwasanya permasalahan dilema etika yang muncul bukan permasalahan yang sifatnya regresif. Ini kalau regresif itu sifatnya gini dia, Bu. Jadi kalau sedikit saya ceritakan, regresif itu artinya dia, Bu, lawan dari agresif. Artinya permasalahan yang muncul itu, jadi regresif itu artinya dia lawan dari agresif, Bu. Jadi permasalahan-permasalahannya sifatnya tidak menjadikan si peserta didik itu merasa dominan unggul dan merasa dibela. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesosialan dan kebiasaan di lingkungan sekitar sekolah yang saya pimpin menjadi faktor yang sangat mendukung saya untuk mudah dalam pengambilan keputusan yang terkait dilema etika. Oh, jadi kolaborasi ya dengan wakil kepala sekolah, masyarakat dan semua
stakeholder di sekolah. Iya, Oke, betul, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Iya, Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Baik, Bu. Iya. Kalau kita cerita pembelajaran apa yang bisa dipetik, saya selama ini sebagai kepala sekolah, Bu, ketika menjalani atau menjalankan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Saya sebutkan 2 saja ini ya, Bu ya. Satu di antaranya adalah bahwasanya ketika saya menjalankan pengambilan keputusan terkait masalah dilematika, saya jadi sadar nih, Bu. Pembelajaran yang bisa saya ambil, saya jadi sadar begitu, bahwasanya saya ini seorang pendidik. Di mana pendidik itu bukan hanya cerita tentang kehidupan saya pribadi, tapi tentang kehidupan banyak orang. Saya bukan hanya tentang diri saya sebagai kepala sekolah, tapi orang-orang yang saya pimpin, baik itu rekan kerja ataupun siswa. Jika pengambilan keputusan saya itu adalah pengambilan keputusan yang salah, maka ruginya akan di saya juga suatu saat nanti dan di orang yang saya berikan keputusan suatu saat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ternyata dalam kehidupan ini seorang pemimpin tidaklah serta-merta membuat keputusan hanya berdasarkan aturan baku saja. Jadi tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip anggaran rumah tangga sekolahnya saja. Tapi ada hal lain seperti perasaan hati nurani. Saya ambil contoh nih, Bu, tadi kasus anak kita tadi. Kalau seandainya saya tidak melakukan proses pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur yang ada, maka kemungkinannya ada 2, Bu. Yang pertama, saya mengambil keputusan dengan tepat. Tepat itu artinya, ya Allah, ternyata masa depan anak ini bisa terancam kalau seandainya saya salah mengambil keputusan. Saya misalnya ikuti aturan bakunya. Atau yang kedua, kalau saya salah dalam mengambil keputusan, saya progresif saja terhadap anak ini udah lulus negeri, kenapa saya harus mengorbankan satu orang guru hanya untuk anak ini yang lulus negeri, saya tidak mau. Ternyata si anak merasa dibela dan kedepannya di tingkat yang lebih tinggi dan dalam kehidupan bermasyarakat dia berpikir satu kesalahan tidak akan pengaruh apa-apa terhadap apa hal besar yang dia capai. Itu juga akan menjadi pertanggungjawaban berat bagi saya dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, bahwa saya memberikan peran terhadap rusaknya masa depan dan pola pikir si anak. Jadi itulah, Bu, kira-kira pembelajaran yang saya ambil ketika saya menjalankan prosedur pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika. Gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yuli atas sama-sama, Bu. sharing dan kesempatannya. Iya, Ibu. Saya banyak belajar dari Ibu dalam mengambil keputusan. Sama-sama, Ibu. Sama-sama. Sukses selalu Ibu. Semoga. Terima kasih banyak, Ibu juga sukses selalu proses pendidikannya. Amin. Semoga sekolah yang Ibu pimpin ini semakin sukses Amin. dan Terima jaya. kasih. Terima kasih Dan banyak, Ibu. menyalurkan tindakan-tindakan positif. Iya, benar pembelajaran sekali. yang berpihak pada Benar murid juga. sekali. Oke, Ibu. Kalau begitu saya pamit Ibu. Iya, Terima baik, kasih. Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu.